Belum tadi apa kan? Ya. Ya makan dari luar pintunya. Oh iya. Oh pas yang nunggu di apa? Iya. Iya ya. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Saya percaya kita semuanya penuh dengan sukacita pagi hari. Amin. Kita akan mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita terus sama-sama bangkit berdiri. Kita satukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, kehadiranmu begitu nyata dalam hidup kami, memimpin, menggenggam kami, menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh ada di tempat di rumah Tuhan. Itu semua karena Engkau. Bapa, pagi hari ini
memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan hati dan pikiran kami, jamah roh dan jiwa kami. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Kau Bapa yang sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami, sampai kami mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Hadirat-Mu memenuhi kami semua pribadi demi Tuhan. Kami yang melayani umat-Mu hamba, Engkau lawan di dalam hadirat. Gereja ini penuh hadirat. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pertobatan terjadi, kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat kami kembalikan hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan kembali saudara-saudara. Kita rindu menyembah Tuhan. Buka suara, angkat hatimu bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah lain yang dapat menandingi Dia, tidak dapat menyamai Dia. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kita akan berjalan ini. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku
Aku berserah.
ajaib Tuhan selama-lamanya. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu tak pernah terlambat dalam kehidupan kami, tak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami selalu menjadi orang yang lebih daripada pemenang dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Dalam penyembahan kami Tuhan, menyukakan hati-Mu. Sebentar kami akan bersorak-sorai meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat tepuk tangan, lewat semangat sorak-sorai kami, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan kita Raja dan segala raja ada di tempat ini. Amin. Mau bersorak bagi Tuhan? Haleluya. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan. Kita masih bersorak bagi Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, haleluya. Satu hal yang ku tahu,
bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kembali Bapak Saudara dulu. Kita persiapkan persembahan kita. Yang pertama yang kita akan berikan kepada Tuhan. Kami undang seluruh hamba-hamba yang bertugas. Kita bersatu dalam doa. Pujian yang kami naikkan hanya bagimu. Sembah kami, tanda kami sangat mengagumi dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam pujian ini Tuhan hingga surga bagikan dupa yang harum menyenangkan hati. Sebenarnya kami berikan persembahan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Kuduskan tangan yang membaik. Biar senantiasa umatmu kami semua diberkati untuk menjadi berkat. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masku, bagi
kudus-Mu ya Tuhan. Kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami menghadap-Mu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami akan diperbaharui, kami akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami membawa hidup kami duduk, kami diam, kami mau mensendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kami Tuhan hati yang baru, jiwa yang baru, dan ketika firman itu dibagikan, kami beroleh sukacita dan kami boleh bertumbuh lebih dewasa lagi. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap hati kami Kau bekali dengan firman Tuhan, sehingga hidup kami Kau boleh pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan hidup dalam hidup kami dan menghidupi kami. Bersyukur Tuhan, siapkan hati, telinga kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam bagi kita semua. Salam, apa kabar? Luar biasa Horas menjual jauh, ya kan? Ada yang kurang? Kalau bahasa Cina saya nggak tahu. Sorry Pak, dari video ya. Saya nggak tahu bahasa Cina ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang latihan, exercise, katanya bahasa Inggris ya. Kalau izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa dari kita di tempat ini yang rindu menjadi pemenang? Coba lambaikan. Oh yes, kita semua rindu menjadi pemenang. Pemenang akan hal apa? Pemenang akan keluarga kita, pemenang akan kesehatan kita, menang atas setiap solusi finansial kita, menang dari kuliah kita alias lulus, menang dalam kehidupan, ya, menjadi yang terbaik. Itu adalah impian kita. Setiap kita butuh dan rindu menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Amin. Nobody want to be loser. Tidak ada orang menjadi yang kalah. Everybody want to be winner. Terbaik, pemenang. Haleluya. Untuk menjadi pemenang itu hanya butuh dua. Ada dua. Untuk menjadi pemenang itu hanya butuh dua. Supaya kita menjadi seorang pemenang, yang pertama kita butuh yang namanya pertandingan. Amin. Tidak ada pemenang kalau tidak ada pertandingan. Siapa menang dari apa dia? Oh, dia sudah menang dari apa? Menang atas pergumulan hidup? Yes. Dia menang atas keluarganya, berhasil membawa suaminya kepada Tuhan? Yes. Kita butuh pertandingan. Life is battlefield. Hidup ini adalah pertandingan. Life is journey. Hidup ini adalah petualangan. Dan firman Tuhan katakan hidup kita adalah sebuah pertandingan. Kita berlari. Mencari ayat sendiri ya. Yang kedua, apa yang kita butuhkan supaya kita menjadi pemenang? Latihan. Coba salah mikir kanan, butuh latihan supaya jadi pemenang ini, ya kan? Iya kan? Gak cuma cukup berlatih, rupanya kita harus, kata Tuhan, untuk menjadi pemenang. Seorang pemenang itu, saya itu sangat mengidolakan yang namanya Michael Jordan. Michael Jordan adalah pemain basket yang terkenal. Itu kenapa saya namanya Michael, karena saya idola Michael Jordan. Saya lihat setiap pertandingan dia itu menguasai pertandingan. Dari awal sampai akhir, mayoritas yang masukkan bola dia. Suatu saat saya nonton film dokumenter dia, ditayangkan kemarin di RCTI. Pada masa saya masih muda, saya lihat satu hari hampir 18 jam kalau tidak ada pertandingan, dia habiskan waktunya untuk latihan. Kadang-kadang dia angkat barbel, kadang-kadang dia berlari menggunakan rompi yang dikasih memberat supaya badannya terasa ringan. Kadang-kadang dia berlari di dalam air. Ini ekstrim. Intinya adalah untuk menjadi seorang pemenang, kita butuh yang namanya pertandingan dan kita butuh yang namanya latihan. Amin.
Hari ini kita mau menjadi seorang pemenang. Pemenang dalam segala hal, pemenang dalam iman kita, pemenang dalam finansial kita, pemenang dalam keluarga kita. Dan Tuhan memang tempatkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yuk kita buka yuk 1 Timotius 4 ayat 8. Ini firmannya, ini firman yang biasa-biasa saja, tapi nanti berkatnya luar biasa. Katakan amin. Oke, kita buka 1 Timotius 4 ayat 8. Sudah menemukan semua? Ada di luar apanya? Ya, di slide-nya aja Pak. Di slide-nya juga ada. Balik aja ke slide supaya gampang pindah-pindah. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Latihan. Saya cepat saja ya, dan nanti sampai ke intinya. Jadi dikatakan latihan badani itu, jasmani itu, ya. Kalau Bang April dulu suka apa? Fitness, ya. Kalau yang cowok suka fitness kadang-kadang olahraga, angkat beban, ada suka lari. Kalau misalnya nanti Bapak Niga mau latihan, dia mau pandai bermain musik, dia fingering katanya ya kan. Itu latihan badani, jasmani dan terbatas. Perlu, tapi sifatnya terbatas. Kalau Bang April dia mau besarkan tangannya, dia angkat barbel. Dan titik yang menjadi kekuatannya itu hanya pada tangannya. Ketika dia mau memperkuat kakinya, dia akan berlari. Titik yang diperkuat itu hanya kaki. Firman Tuhan katakan itu, makanya disebut latihan badan itu terbatas. Terbatas tubuh kita. Hanya jasmani kita, bagian tertentu. Ada seseorang yang mau ikut olimpiade matematika, dia mengerjakan soal matematika, terbatas hanya pada otak kirinya. Jadi latihan badani itu sifatnya terbatas, limited, ya, tidak menyeluruh. Kalau dia memperkuat otaknya, maka tangannya. Kalau dia tidak memperkuat tangannya, maka lemah tangannya. Ya, itu maksudnya di sini. Tetapi ada yang tidak terbatas di sini, unlimited. Ya, kenapa nanti tidak terbatas? Saya akan jelaskan nanti bagian berikutnya. Karena di situ firman Tuhan yang kita baca tadi, ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya ibadah itu unlimited, tidak terbatas. Latihan yang tidak terbatas, latihan yang menyeluruh, yang kalau kita satu titik kita latih, maka seluruh tubuh kita itu menjadi kuat, adalah ibadah. Bersama saya katakan ibadah. Ibadah. Latihan rohani tidak terbatas, unlimited. Nanti kita akan lihat bagaimana, kenapa ibadah itu menjadi tidak terbatas. Yuk cepat aja yuk. Yuk, next. Nah, kalau latihan badani tadi, fisik tadi, jika kita ingin memperkuat atau meningkatkan satu bagian tubuh kita, maka kita fokus tertentu pada bagian tubuh itu. Ya, misalnya ada orang ingin memperkuat misalnya dadanya supaya bisa mengangkat berat, dia akan mengangkat beban. Pada satu titik itu hanya terbatas, sangat terbatas, ya. Dan kita harus punya perhatian khusus di tempat itu. Ada anak-anak yang mau jadi akabri, maka dia harus memperkuat fisiknya, tiap hari lari keliling lapangan. Fisiknya kuat, kakinya kuat, badannya kuat, dan hanya fisiknya yang kuat, terbatas, limited. Next. Nah, kenapa latihan rohani itu menjadi tidak terbatas? Kenapa ibadah itu menjadi tidak terbatas? Ya, semua kita di sini sudah pernah ikut show. Coba lambaikan tangan yang sudah pernah ikut show. Ya, yang belum ikut show nanti ikut show ya. Karena show itu menggali, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kita lihat di bawah ini. Ini ya. Karena ketika ibadah, titik yang diperkuat itu, bagian yang diperkuat dalam hidup manusia itu adalah roh. Amin. Firman Tuhan katakan tadi, bagian yang diperkuat, bagian yang dilatih, bagian yang diasah, bagian yang diperkuat, diberi nutrisi, dikembangkan itu adalah roh. Katakan bersama saya, roh. Roh. Karena ibadah adalah latihan rohani, roh kita diperkuat dikarenakan
maka jiwa kita kuat. Dan ketika jiwa kita kuat, maka tubuh kita kuat. Suatu sinergi yang luar biasa. Itu kenapa Tuhan katakan ibadah itu adalah latihan rohani. Dan ketika roh kita kuat, jiwa kita hebat, dan tubuh kita kuat. Hari ini apa yang Bapak Ibu lakukan di tempat ini adalah sebuah latihan, sebuah exercise, ya, sebuah perkuatan dalam hidup kita supaya hidup kita ini menjadi kuat. Nah, saya akan tunjukkan satu contoh bagaimana orang yang kuat karena rohnya sangat kuat. Oke, next. Jadi kita sudah tahu ya kenapa ibadah itu menjadikan kita kuat, karena roh kita itu merupakan inti dari kehidupan kita. Roh kita, di luarnya jiwa kita, di luarnya adalah tubuh kita. Ya. Dari firman Tuhan tadi dikatakan begini. Kenapa latihan rohani yang sifatnya tidak terbatas tadi itu bisa menyeluruh, universal, unlimited? Apa nutrisi yang kita dapat ketika kita latihan rohani alias ibadah? Yang pertama, yang terutama di sini dikatakan adalah janji Tuhan. Ya, coba back ke slide awal tadi, baru pertama tadi. Latihan badani terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ada promise di dalam, ada hope di dalam. Balik yang kayak tadi, baru. Suatu masa, saya juga dulu belum lahir itu ya, mungkin yang sudah bapak-bapak atau opung-opung yang sudah lahir pada masa itu tahu cerita ini. Suatu masa Jepang datang ke Indonesia, ya, ketika kita masih dijajah Belanda. Jepang datang ke Indonesia, dia datangi Bapak Presiden kita terdahulu, Bapak Insinyur Soekarno, ya kan? Dia katakan begini, kami adalah saudaramu. Kami akan membawa kemakmuran kepada bangsa ini. Sekarang kau ngomong sama bangsamu, berjanjilah sama bangsamu supaya negara kau ini menjadi negara yang bebas, yang merdeka, yang menjadi negara yang luar biasa. Maka Presiden Soekarno datang kepada masyarakat. Dia pidato, saya lupa judul pidatonya apa. Mungkin yang tua-tua tahu judul pidatonya apa. Dia bilang begini, saya berjanji kepada rakyat Indonesia, ketika kita bersama-sama bersama saudara kita yang dari Asia ini, maka kita akan menjadi negara yang merdeka. Marilah kita bekerja sama untuk membangun bangsa ini bersama mereka. Maka seluruh rakyat Indonesia itu bertindak, itu mengikuti apa yang dikatakan. Seorang presiden berjanji kepada rakyatnya, semua masyarakatnya ikut, semua masyarakatnya senang, semua masyarakatnya menaruh harapan. Kalau hari ini di tempat ini Tuhan kita berjanji kepada hidup kita. Ya, Tuhan berjanji, Tuhan memberikan sebuah harapan bagi kita. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kalau dulu Tuhan pernah berjanji tidak akan mendatangkan air bah, Dia berikan pelangi sebagai tanda bahwa itu adalah janjinya. Sampai sekarang Tuhan tidak pernah menurunkan air bah. Katakan amin. Amin. Tidak pernah lagi Tuhan menurunkan air bah. Janji Tuhan ya dan amin. Ketika Dia janjikan berkat kepada Abraham, maka berkat itu sampai hari ini keturunan Abraham itu terus diberkati. Janji Tuhan abadi. Dia juga berjanji kepada kita, barang siapa yang percaya akan memperoleh keselamatan, maka keselamatan itu abadi dalam kehidupan kita. Kenapa ibadah itu menjadi suatu exercise bagi roh kita dan menjadi roh kita kuat? Karena roh kita punya pengharapan. Di pengharapan itu kita mendengar janji dari Sang Pencipta alam semesta. Amin. Menjadi kuat roh kita. Janji Tuhan, firman Tuhan membuat kita terlatih. Makanya kita sering-seringlah mendengarkan janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan akan membawa kita dari suatu tempat ke tempat lain dan Tuhan berkati. Amin. Oke? Next. Itu nutrisi yang terbaik. Nutrisi yang terbaik dalam roh kita, makanan yang terbaik dalam roh kita adalah janji Tuhan. Dan apa fungsinya? Fungsinya kalau roh kita kuat, itu tidak hanya berfungsi di bumi. So pasti hari ini kita hidup di bumi kawan. Kita butuh yang namanya makan dan minum. Kita butuh yang namanya rumah. Itu Tuhan katakan, ketika rohmu kuat, ketika engkau terlatih rohmu
sangat kuat, maka itu tidak hanya berfungsi di bumi, juga berfungsi ketika kita di surga. Hebat ya? Apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berfungsi dalam dua dimensi. Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini, itu bisa berguna dalam dua kehidupan. Amin. Kehidupan hari ini ketika kita masih hidup di bumi, kita menginjak bumi ini. Yang kedua, kehidupan kita ketika kita di surga. Keren gak? Luar biasa keren. Apa yang kita lakukan hari ini, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita bersorak haleluya, aku bersyukur Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian penyembahan kita, itu berguna dalam dua kehidupan. Kehidupan ketika kita masih memakai daging, dan kehidupan kita ketika kita dalam kekekalan. Excellent. Itu luar biasanya ketika kita dilatih. Next. Nah, yang saya ceritakan tadi itu teorinya. Teori dari itu. Kita mau belajar bagaimana praktek. Kita ambil sampel seorang Daud. Ya. Bagaimana Daud ini dilatih Tuhan untuk jadi seorang pemenang. Apa yang dilakukan Daud untuk pertama kali? Kita buka Kisah 13 ayat 22. Enggak usah deh, cepat kita baca aja. Kisah 13 ayat 22, firman Tuhan tentang Daud. Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati dan melakukan kehendak. Daud ini seorang yang luar biasa. Tuhan itu menyatakan cintanya. Kita boleh aja cinta sama Tuhan. Pertanyaan, Tuhan cinta nggak sama kita? Ada nggak boleh? Kita boleh bangga sama Tuhan. Tuhan bangga nggak sama kita? Kita boleh katakan, aku mau percaya Yesus, aku cinta Yesus. Pernah nggak Tuhan katakan aku cinta sama kamu? Tapi Daud, Tuhan langsung berkata, dan tidak salah alamat. Dia langsung bilang begini, Daud anak si Isai itu, ya kan? Daud anak si Isai itu, aku berkenan kepada. Keren. Kenapa? Kenapa Daud itu punya roh yang hebat? Kenapa Tuhan itu begitu jatuh cinta kepada Daud? Yang pertama, Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, hari ini kalau kita belajar pujian dan penyembahan itu gara-gara Daud. Daud menemukan suatu komunikasi yang tepat berjumpa dengan Tuhan. Dia tahu apa selera Tuhan yang hari ini kita contoh. Amin. Ya, Tuhan itu paling senang diberi uang. Enggak, Tuhan punya segalanya. Tapi Tuhan paling senang itu diberi pujian penyembahan. Ketika kita datang kepada Dia, Dia bisa menciptakan segalanya, tapi Dia rindu mencari pemuji dan penyembah. Ya, Tuhan rindu pemuji dan penyembah. Daud tahu itu. Daud tahu seleranya Tuhan. Daud tahu getesnya Tuhan. Ketika dia datang sama Tuhan, dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia memuji dan menyembah. Dan Tuhan katakan, aku berkenan sama anak ini. Katakan amin. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Kelihatan dari tingkah lakunya. Kenapa rohnya begitu kuat Daud ini? Daud mengandalkan. Ketika negaranya terkepung, keluarganya diculik, harusnya dia mulai heboh kata orang baru, ya kan? Dia mulai panik. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil baju efod, dia menyembah Tuhan, dia andalkan Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan Daud ketika rohnya hebat? Kelihatan dari hati yang tulus dan rendah hati. Suatu masa ada si saudara dari Saul itu menjelek-jelekkan Daud, dihina dari seberang sungai. Daud bersama dengan panglimanya. Ketika dijelek-jelekkan, panglima berkata begini, bilang sama saya Tuhan, sepatah saja ketebas kepalanya. Tapi Daud bilang apa gini? Kalau Tuhan suruh dia mengejek-ejek saya, biarlah. Daud punya kerendahan. Yang keempat, pusat hidupnya Daud adalah Tuhan. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Makanya Daud itu punya roh yang luar biasa. Ketika rohnya kuat, ya, ketika rohnya kuat, next, itu akan ditandai dengan buah-buah roh yang
Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika roh kita kuat, maka jiwa kita juga hebat. Ya, di Samuel 1 Samuel 17 ayat 32 berkata begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, apa buktinya jiwanya kuat? Daud ini punya keberanian. Ya, makanya perhatikan anak-anak kita atau saudara kita yang mulai kehilangan keberanian. Ketika disuruh A, suruh B tidak mau, takut, ada sesuatu jiwanya yang bermasalah. Yang kedua, fokus pada imannya. Ya, perhatikan orang-orang yang mulai ada gangguan kejiwaan itu tidak fokus kan. Yang ketiga, punya ketaatan. Ya, next. Jiwanya kuat. Yang terakhir, ketika rohnya kuat, maka jiwanya juga hebat. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan itu akan melatih yang namanya tubuhnya. Tuhan akan melatih yang namanya jasmaninya. Perhatikan baik-baik. Cerita kita akan berubah. Apa yang kita dengar waktu anak-anak itu akan kita rubah sesuai dengan makanan yang Tuhan berikan. Ya. Dikatakan begini, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing. Perhatikan baik-baik. Domba ayam. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Berarti ini dia bilang, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud ini bukan hanya dilatih Tuhan rohnya, bukan hanya dilatih Tuhan jasmaninya. Tuhan melatih dia dari bukan hanya jiwanya, tapi Tuhan bertanggung jawab melatih dia jasmani. Latihan yang dihadapinya luar biasa. Ya, bukan orang menghadapi orang, bukan manusia menghadapi manusia, tapi Daud diperhadapkan dengan satu kekuatan yang ada di muka bumi ini, yaitu singa dan beruang. Amin. Next. Dari cerita ini, saya menarik sebuah asumsi sementara. Kalau waktu kita masih anak-anak, kita di sekolah minggu, kita punya cerita ketika Goliat datang, Daud datang, maka Daud ini kita asumsikan adalah seorang yang lemah. Amin. Seorang lemah yang dibantu Tuhan. Guru-guru sekolah minggu sering berkata, ketika Daud mengayunkan batunya, maka Tuhan mengangkat batunya dan menempatkan batu itu ke dahi Goliat, maka yang Goliat menjadi batu. Nah, gitu kan? Itu untuk anak-anak. Itu benar untuk anak-anak. Itu makanan untuk anak-anak rohani. Tapi hari ini kalau kita boleh berkata, Goliat ini bukanlah hal yang sulit bagi kita. Amin. Kenapa? Karena dia sudah dilatih Tuhan, rohnya sudah kuat, jiwanya sudah hebat, tubuhnya sudah hebat luar biasa. Apa kita setuju? Setuju? Daud itu tidak masalah. Goliat itu merupakan lawan yang tidak sulit bagi Daud. Kenapa? Karena tubuhnya kuat. Kenapa saya bilang tubuhnya kuat? Lawan sparring partnernya, bukan manusia, Bapak Ibu. Lawan sparring partnernya itu adalah singa dan beruang. Amin. Hal yang gampang bagi seorang manusia yang ukuran 3,75 meter, gampang. Kenapa? Karena hari-harinya menghadapi singa dan beruang itu hal yang gampang bagi Daud, karena Tuhan telah mengajari dia, karena Tuhan sudah melatih dia. Bahkan singa yang lincah, beruang yang besar itu mampu dihadapi Daud, apalagi Goliat yang hanya diam berdiri. Gampang bagi Daud. Hari ini makanan rohaninya sudah berbeda. Hari ini Daud itu memang dibentuk Tuhan menjadi orang yang kuat. Daud boleh muda, yes, Daud muda, tapi Daud bukan orang yang tidak terlatih. Daud itu orang terlatih bersama Tuhan. Daud boleh muda, yes, Daud muda. Daud itu bukan orang yang lemah. Daud itu orang yang kuat, Bapak. Kenapa? Karena Tuhan melatih. Karena Dia memberikan hidupnya dilatih. Amin. Kita semua setuju? Gampang bagi Daud untuk mengalahkan Goliat. Makanya sampai sekarang ada rudal untuk
melindungi Israel itu namanya David Sling, alih-alih Daud. Gampang. Kalau kita ilustrasikan, hari-hari Daud itu ketika mengembalakan domba itu, ya, yang dihadapinya itu adalah singa. Saya tadi buka Google, singa itu panjangnya bisa 2,5 meter, bobotnya bisa 300 kilo. Ya, dan singa itu adalah hewan yang lincah. Lincah, amin. Ada singa yang nggak lincah. Singa itu lincah, kecepatannya bisa sampai 70 sampai 80 km per jam. Dan itu yang harus dihadapi Daud hari-hari. Daud itu punya keahlian memakai alih-alih. Maka saya percaya dengan apa yang dia lakukan hari-harinya, dia ini adalah orang yang paling hebat, paling terlatih menggunakan yang nama alih-alih. Ya, karena singa yang begitu lincah, dia mampu kalahkan. Ketika singa itu beralih kanan kiri karena dia mampu mengekernya dengan yang terbaik. Apalagi beruang. Beruang itu ukurannya bisa sampai 3 meter yang paling paling besar. 2,8, 2,7. Berarti sebesar 400 kilo. Dan itu sangat brutal. Tubuhnya tajam. Dia akan menyerang dengan brutal. Itu saja dikalahkan oleh Daud bersama Tuhan. Apalagi kemudian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjadi pemenang kita butuh latihan. Dan ketika Tuhan melatih kita, kita akan diberikan paket yang sempurna. Bukan hanya tubuh kita menjadi kuat, jiwa kita menjadi hebat. Bahkan dimulai dari sebuah roh yang kuat. Amin. Amin. 5 menit lagi. Kesimpulannya, saya tidak akan panjang lebar supaya Bapak Ibu bisa mengambil intisarinya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Ngeri. Saya belajar di Alkitab. Raja-raja yang dilatih Tuhan, yang di-training Tuhan langsung itu hanya Daud. Dan lawannya itu adalah singa dan beruang. Hanya Daud. Jadi nggak salah Daud itu hebat. Nggak salah Daud itu bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Karena Tuhan melatih langsung Daud menghadapi yang namanya binatang-binatang buas. Bukan hanya Daud itu orang yang kuat, Daud juga orang yang pintar. Daud pandai bermain kecapi, paket yang sempurna. Dikatakan di sini, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Satu kesimpulan yang pertama, kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Amin. Untuk meraih kemenangan, Tuhan akan melatih hidup kita. Dalam setiap pertandingan hidup kita, Tuhan akan memberi latihan-latihan, memberi kemajuan-kemajuan. Yang kedua, ingat ini baik-baik, kemenangan hanya milik mereka yang terlatih. Amin. Kemenangan itu hanya milik mereka yang terlatih. Kalau kita mau menang, kita harus orang-orang yang terlatih. Kalau kita mau menjadi pemenang, kita harus rela hidup kita dilatih. Sehingga kalau hari ini kita tadi yang mengangkat tangan, kita katakan saya menjadi pemenang. Bersama Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang pemenang dan lebih dari itu. Sekali lagi, kemenangan hanya milik mereka yang terlatih. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama Tuhan marilah kita bergandengan tangan. Hidup kita ini adalah sebuah pertandingan. Kita saling menguatkan, kita saling memberi semangat, kita saling mendoakan. Nah, di dalam Tuhan, ketika Tuhan menyertai hidup kita, maka kemenangan adalah milik kita. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Saya undang para pemain musik ke depan, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, dalam kesederhanaan firman-Mu kami boleh mengucapkan. Dalam kesederhanaan firman-Mu kami telah mendengar bahwa begitu dahsyat Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu setiap firman yang kami dengarkan hari ini seperti sebuah benih yang akan tumbuh di dalam hati kami. Dia akan hidup dan memberi buah yang akan menjadikan kami terang dan garam. Terpuji termulia nama-Mu, kebaikan kemurahan-Mu
Kami bersyukur kami adalah anak-anakmu pelaku firman. Materaikan firman ini adalah Roh Kudus, sehingga hidup kami beroleh kemenangan dan kemenangan. Puji termulia nama di dalam